Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Hidup dan mati sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pun pasti akan mati. Tidak akan ada yang bisa hidup abadi di dunia ini. Bisa saja ajal menjemput di umur yang sangat muda atau malah sebaliknya. Semua itu sahabat beriman hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kendati begitu, ada berapa kasus sang ibu mengalami keguguran saat mengandung sang buah hati. Tentunya hal ini pun menyisakan kepedihan dan kesedihan yang sangat mendalam. Ia sudah merawat anaknya di kandungan dengan sangat baik. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana lain untuk sang anak. Saat hal ini terjadi, ternyata mempunyai syafaat untuk orang tuanya yang ditinggalkan. Lalu apa sajakah syafaat yang didapatkan oleh orang tuanya? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bayi yang meninggal keguguran, apakah bisa memberi syafaat bagi orang tuanya? Dibangunkan rumah di surga. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kehadiran seorang anak di dalam keluarganya. Hal ini pun akan membawakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan rezeki pun akan bertambah dengan kehadiran seorang anak. Tentunya, sang ibu juga akan menunggu kelahiran dan merawat dirinya serta anak yang ada di dalam kandungannya dengan sepenuh hati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana sendiri untuk setiap umatnya. Beberapa keluarga mengalami kesedihan yang mendalam karena anak yang sudah berada di dalam kandungan mengalami keguguran. Hati seorang ibu pun akan terluka karena kejadian ini. Namun di balik kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menghibur para orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya dengan cara membuatkan mereka rumah di surga. Hal tersebut pun diceritakan dalam hadis. Apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah berfirman kepada malaikat, "Kamu telah mencabut nyawa hambaku." Para malaikat menjawab, "Ya." Kemudian Allah berfirman, "Kamu telah mencabut nyawa buah hatinya." Para malaikat menjawab, "Iya." Maka Allah berfirman, "Apa yang dikatakan hambaku?" Para malaikat menjawab, "Yang memujimu dan bersabar mengharapkan pahalamu." Lalu Allah berfirman, "Bangunkanlah rumah di surga untuk hambaku dan berilah nama Bait Al-Hamdi." Hadis riwayat Tirmidzi. Hidup dan mati manusia memang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Semua orang pasti akan ditinggalkan oleh orang yang paling dicintainya cepat ataupun lambat. Jika saat itu tiba, tambahkanlah serta lapangkanlah hati kita untuk mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merencanakan yang terbaik untuk setiap umatnya. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tambah loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sang anak akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Ar-Raudah. Saat kita ditinggalkan oleh seorang anak yang paling dicintai dan disayangi, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana terbaik untuk mereka. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang buruk kepada setiap umatnya. Bagi sang anak yang mendahului orang tuanya ke akhirat di umur yang belum balik ataupun keguguran, maka di akhirat nanti akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti dijelaskan dalam hadis, lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi. Di antara dua tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung. Yang nyaris aku belum pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu. Dan sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat. Saya bertanya apa ini sebenarnya? Mereka ini siapa? Adapun laki-laki jangkung dalam taman. Ia adalah Ibrahim alaihi salam. Adapun anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati di atas fitrah. Lantas sebagai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, juga anak-anak orang musyrik?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juga anak-anak orang-orang musyrik." Hadis riwayat Bukhari. Hal tersebut merupakan berkah yang sangat luar biasa. Tentunya kita bisa dengan tenang jika mengetahui anak kita akan dididik atau dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di akhirat nanti. Dengan begitu sahabat beriman, ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempunyai tujuan baik di setiap takdir yang diberikan kepada setiap umatnya. Sang anak akan menunggu orang tuanya di surga.
Kisah kasih orang tua pasti akan sangat besar terhadap anaknya. Hal ini sudah mulai diberikan sejak dalam kandungan. Mereka pun akan selalu menjaga dan merawat sang anak dengan baik. Pastinya orang tua tidak akan pernah membiarkan anaknya tersakiti. Sang ibu yang mengandung walau dalam kesulitan tetap memperhatikan sang anak di dalam kandungannya. Mereka pun akan memakan makanan bergizi yang sangat baik untuk kondisi janin di dalamnya. Walau berat, sang ibu tetap berjuang untuk bisa melahirkan sang anak dengan baik dan berharap anaknya pun akan lahir dengan keadaan yang sehat. Namun saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bahwa sang anak tidak akan lahir karena sang ibu mengalami keguguran, sang anak pun akan membalas kasih sayang orang tuanya selama di kandungan dengan menunggu mereka di dalam surga. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, dikatakan kepada bayi yang mati ini, masuklah ke dalam surga. Kemudian si bayi mengatakan, tidak sampai orang tuaku masuk surga. Kemudian disampaikan kepadanya, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Hadis riwayat An-Nasai. Bahkan sahabat beriman, mereka pun akan menyambut orang tua mereka dengan sangat riang gembira di surga nantinya. Tentunya ini akan sangat menggembirakan kasih sayang anak dan orang tua pun tidak akan pernah hilang sampai di akhirat nanti. Seperti yang dijelaskan dalam hadis. Anak-anak kecil, mereka adalah penghuni-penghuni kecil di surga. Salah seorang dari mereka menyambut bapaknya atau kedua orang tuanya. Kemudian dia memegang pakaiannya atau tangannya seperti halnya aku memegang ujung pakaianmu ini. Ia tidak akan meninggalkan orang tuanya sampai Allah memasukkannya dan orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Jangan pernah melakukan aborsi, ini dia hukumnya dalam Islam. Kasus yang banyak terjadi saat ini adalah kedua pasangan yang berzina memutuskan untuk melakukan aborsi untuk menghindari rasa malu dan tanggung jawab yang akan dituntut oleh kedua keluarga. Hal ini pun saat dilarang untuk dilakukan. Dalam Islam sendiri, aborsi dengan alasan menghapus malu atau menutupi aib sangatlah dilarang. Ini pun disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Jika dalam kesehatan tidak mengganggu nyawa dari ibu dan anaknya, maka haram melakukan aborsi. Jika dilakukan, maka sama saja membunuh orang. Hati-hati jangan macam-macam dengan aborsi. Perbuatan aborsi dengan sengaja dan untuk menutupi kesalahan atau dosa zina merupakan perbuatan yang bisa dibilang membunuh. Sungguh dosa membunuh orang sangatlah besar dan Allah murka kepada orang yang membunuh saudaranya sendiri apalagi anaknya sendiri. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya yang membunuh mereka adalah dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Betapa teganya sahabat beriman, orang tua yang membunuh anak yang menjadi darah dagingnya sendiri. Setan pastinya telah berhasil membujuk mereka untuk melakukan perbuatan dosa besar yang akan membawa mereka ke neraka jahanam. Karena di sanalah tempat untuk para pembunuh ada. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Maka dari itu jauhilah perbuatan zina dan jangan sampai ada niatan pun melakukan aborsi dengan sengaja. Karena azab dunia dan akhirat akan kalian dapatkan juga. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.